Dalam hidup ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap pilihan yang Anda buat, semua telah diatur oleh kehendak ilahi. Jika Anda sedang membaca pesan ini, percayalah ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Anda dipilih dan dituntun ke sini oleh kekuatan yang lebih besar, karena ada sesuatu yang luar biasa yang sedang menunggu untuk terungkap dalam hidup Anda. Ini adalah momen yang sakral, sebuah panggilan dari semesta yang tidak boleh diabaikan. Anda sedang berdiri di ambang sebuah perubahan besar, sebuah transformasi yang akan membawa Anda dari sekadar menginginkan sesuatu menjadi benar-benar memilikinya. Ya, Anda tidak salah dengar. Apa yang selama ini Anda doakan, apa yang Anda harapkan, dan yang Anda nantikan dengan sabar, kini sedang mendekat dengan kecepatan yang tak pernah Anda bayangkan. Ini bukan sekadar perubahan pikiran, bukan hanya perubahan keadaan, tetapi sebuah kebangkitan spiritual yang akan merubah hidup Anda dari dalam hingga keluar. Tuhan sedang memanggil Anda untuk melangkah menuju kekuatan penuh dalam diri Anda, untuk menyelaraskan diri dengan arus ilahi yang selama ini diam-diam telah mendorong Anda lebih dekat ke arah impian dan tujuan hidup Anda. Dan percayalah, apa yang selama ini Anda anggap sebagai rintangan sebenarnya adalah jalan menuju pencapaian yang telah Tuhan siapkan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, itu karena memang pesan ini ditujukan untuk Anda. Ini adalah panggilan khusus bagi jiwa-jiwa terpilih, bagi mereka yang siap menerima perubahan besar dalam hidupnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan yang akan membuka pintu-pintu baru dalam hidup Anda, ada 3 hal sederhana yang perlu Anda lakukan sekarang juga. Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah sinyal kuat yang akan dikirimkan ke semesta sebagai bentuk kesiapan Anda untuk menerima berkat dan perubahan yang luar biasa ini. Pertama, tekan tombol suka pada video ini. Biarkan semesta tahu bahwa Anda menyambut pesan ini dengan hati yang terbuka. Kedua, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda akan selalu terhubung dengan pesan-pesan penuh makna yang akan membimbing Anda di setiap langkah perjalanan hidup. Dan ketiga, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77. Ya, angka ini bukan sekadar angka biasa, melainkan sebuah simbol yang akan memperkuat energi yang sedang Anda bangun. Ini adalah tanda bahwa Anda siap sepenuh hati untuk menerima pesan ini dan membiarkan semesta bekerja dalam hidup Anda. Jika Anda merasa ada sesuatu yang bergetar dalam jiwa Anda, sebuah dorongan halus yang memanggil dari dalam hati, maka yakinlah, ini bukan perasaan biasa. Ini adalah panggilan dari Tuhan, sebuah isyarat ilahi yang mengajak Anda untuk bersiap menghadapi perubahan besar yang sedang menanti. Jangan abaikan panggilan ini. Biarkan diri Anda terbuka. Biarkan semesta tahu bahwa Anda siap menerima semua yang telah dipersiapkan untuk Anda. Karena ketika Anda melangkah dengan keyakinan dan membuka hati untuk menerima, saat itulah keajaiban mulai terjadi. Anda tidak sedang membaca pesan ini secara kebetulan. Anda di sini karena Anda telah dipilih.
Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda siap untuk melangkah menuju takdir yang telah ditetapkan, atau tetap diam dalam kenyamanan yang menunda perubahan? Ingatlah, perubahan besar membutuhkan keberanian, dan keberanian sejati dimulai dari satu langkah kecil, seperti menekan tombol suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng, dan menulis angka 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar tindakan kecil, tapi tanda bahwa Anda siap untuk bertransformasi. Karena saat Anda melakukan itu, Anda sedang membuka pintu-pintu langit. Anda sedang mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap, bahwa Anda menerima, dan bahwa Anda percaya. Percaya bahwa apa yang telah lama Anda doakan kini mulai bergerak ke arah Anda. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Jadi bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dan rasakan setelah ini bukan hanya akan menggetarkan jiwa Anda, tapi juga akan membawa Anda pada perjalanan yang akan merubah hidup selamanya. Inilah saatnya untuk bangkit, untuk berjalan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Karena Anda adalah jiwa terpilih, dan transformasi besar itu sedang menunggu Anda. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan menuju puncak takdir yang telah lama disiapkan untuk Anda. Bagian 1. Tanda-tanda perubahan ilahi sedang terjadi. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti melewati masa-masa penuh ujian dan tantangan. Ada saat di mana langkah terasa berat, seolah dunia menutup pintu-pintunya dan harapan perlahan memudar. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa jalan hidupku dipenuhi rintangan? Atau, kapan semua ini akan berakhir? Namun, di balik semua itu, ada satu kebenaran yang tidak boleh dilupakan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tantangan yang Anda lalui adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah persiapan untuk perubahan yang telah lama ditetapkan bagi Anda. Jika Anda merasa hidup Anda sedang diuji, percayalah, itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju kekuatan dan kemenangan yang lebih besar. Mungkin saat ini Anda merasa terpuruk, merasa semua pintu tertutup rapat, tetapi ingatlah, pintu yang tertutup bukan berarti jalan Anda berakhir. Terkadang itu adalah cara semesta melindungi Anda dari sesuatu yang belum siap Anda hadapi, atau justru mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari ketidakpastian. Sama seperti benih yang harus terkubur dalam tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kuat, demikian pula dengan hidup Anda. Setiap rasa sakit yang Anda alami, setiap keputusasaan yang Anda rasakan, itu semua adalah bagian dari proses pembentukan diri. Tanpa tekanan, berlian tidak akan pernah terbentuk. Tanpa gelap, cahaya tidak akan pernah dihargai. Dan tanpa tantangan, Anda tidak akan pernah menemukan betapa kuatnya diri Anda.
Ketika Anda merasa semua harapan telah pupus, sesungguhnya itulah saat di mana keajaiban mulai bekerja. Semesta sedang mengatur segalanya untuk Anda. Tuhan sedang menata setiap peristiwa, setiap pertemuan, dan setiap langkah agar sejalan dengan takdir terbaik yang telah dipersiapkan untuk Anda. Bahkan ketika Anda merasa berjalan sendirian, sesungguhnya Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang selalu membimbing dan menjaga Anda, memastikan bahwa Anda sampai pada tujuan dengan selamat. Percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang terbuang. Semesta mendengar setiap keluh kesah Anda, dan Tuhan mencatat setiap usaha serta ketabahan Anda. Ketika Anda bertahan meski dalam keputusasaan, ketika Anda tetap melangkah meski dalam keraguan, itulah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar. Anda sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima keajaiban hidup. Terkadang perubahan itu tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ia hadir dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau perpisahan. Namun jangan pernah melihat hal itu sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik. Karena seringkali pintu baru tidak akan terbuka sebelum pintu lama tertutup. Dan terkadang Tuhan harus memisahkan kita dari sesuatu yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita, agar kita dapat melangkah menuju sesuatu yang lebih sejalan dengan takdir kita. Jika Anda merasa bahwa hidup Anda sedang berada di titik terendah, percayalah, itu bukanlah titik akhir. Justru di sanalah titik balik itu bermula. Saat Anda sudah tidak tahu lagi kemana harus melangkah, saat itulah semesta menyiapkan jalan yang baru. Jangan menyerah, karena perubahan besar seringkali datang setelah masa-masa yang paling gelap. Seperti fajar yang pasti menyusul malam, demikian pula kebahagiaan yang akan menyusul kesedihan. Lihatlah setiap ujian sebagai latihan untuk memperkuat diri. Ketika Anda belajar menerima dan bersabar, saat itulah Anda membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan Anda. Ketika Anda belajar memaafkan, Anda sedang membebaskan diri dari beban masa lalu. Ketika Anda belajar bersyukur atas hal-hal kecil, Anda sedang membuka pintu-pintu berkat yang lebih besar. Semuanya adalah proses. Dan dalam setiap proses, ada keindahan yang tak selalu bisa kita pahami saat itu juga. Namun percayalah, saat Anda melihat ke belakang suatu hari nanti, Anda akan mengerti. Anda akan tersenyum dan berkata, ternyata semua ini adalah bagian dari rencana yang indah. Rencana yang mungkin tidak Anda mengerti saat ini, tetapi telah dipersiapkan dengan penuh cinta oleh Tuhan untuk membawa Anda menuju puncak kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan menyerah. Jangan berhenti berharap. Ketika Anda merasa paling lemah, justru di saat itulah kekuatan sejati Anda sedang dibangun. Ketika Anda merasa semua pintu tertutup, yakinlah bahwa pintu yang lebih besar sedang disiapkan untuk Anda. Ketika Anda merasa sendirian, ketahuilah bahwa semesta sedang mempersiapkan pertemuan-pertemuan indah yang akan merubah hidup Anda. Karena sesungguhnya, setiap tantangan yang Anda hadapi bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang layak
menerima semua kebaikan yang telah disiapkan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin belum Anda bayangkan, tetapi akan membuat Anda bersyukur telah melewati segala rasa sakit dan perjuangan. Ingatlah, Anda bukan kebetulan membaca pesan ini. Anda dipilih dan Anda dipersiapkan untuk menerima perubahan besar dalam hidup Anda. Bersiaplah, karena pintu-pintu keajaiban akan segera terbuka. Dan ketika saat itu tiba, Anda akan mengerti bahwa semua luka dan perjuangan bukanlah sia-sia, melainkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Langkahkan kaki Anda dengan keyakinan. Pegang erat harapan dalam hati Anda. Dan yakinlah bahwa perubahan besar itu sudah sangat dekat. Bagian 2. Kekuatan doa di waktu yang tepat. Dalam setiap langkah kehidupan, ada momen-momen di mana kita merasa rapuh, di mana segala daya dan upaya seakan tidak mampu mengubah keadaan. Kita berdoa, berharap, dan menanti, tetapi terkadang langit terasa sunyi. Namun, di balik kesunyian itu, ada waktu-waktu sakral di mana doa yang kita panjatkan melesat, menembus batas dunia, mencapai langit yang tertinggi, dan mengetuk pintu-pintu keajaiban. Salah satu waktu itu adalah ketika malam mencapai keheningan puncaknya, saat dunia tertidur dalam damai, dan hanya ada bisikan angin serta detak jantung yang tenang. Pada waktu inilah, yaitu sekitar pukul 3 dini hari, keheningan malam menjadi saksi atas doa-doa yang tulus dan harapan yang murni. Ini adalah saat ketika tirai antara dunia nyata dan dunia spiritual menjadi sangat tipis. Ketika kata-kata yang meluncur dari hati mampu menggema hingga ke penjuru semesta. Di saat-saat sunyi itu, doa bukan lagi sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah getaran jiwa yang mengalir tulus dari lubuk hati terdalam. Setiap kata adalah harapan yang dibalut dengan keikhlasan. Setiap kalimat adalah pengakuan betapa kecilnya diri di hadapan kekuatan yang maha besar. Dan di momen seperti itu, doa bukan hanya didengar, tetapi juga diresapi oleh semesta. Mengapa waktu ini begitu istimewa? Karena pada saat dunia tertidur, semesta pun tenang. Tidak ada kebisingan, tidak ada distraksi, dan tidak ada riuhnya suara dunia. Hanya ada Anda dan doa yang tulus menyatu dalam keheningan malam. Ini adalah waktu di mana keikhlasan hati Anda beresonansi dengan ketenangan alam semesta. Saat itulah doa Anda memiliki kekuatan yang lebih besar, memiliki daya yang mampu menembus batas, membuka jalan, dan meluluhkan segala yang tampak mustahil. Berdoa pada waktu ini adalah bentuk penyerahan yang paling murni. Bukan sekadar memohon apa yang diinginkan, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk menerima apapun yang terbaik dari semesta. Doa pada waktu ini bukan hanya tentang meminta, melainkan tentang membuka hati, menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, dan mengundang kekuatan tak terlihat untuk bekerja dalam hidup Anda. Mungkin Anda pernah merasa lelah berdoa, merasa seolah-olah doa-doa itu tidak pernah sampai. Tapi ketahuilah, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa itu sedang disimpan, sedang dikumpulkan untuk dikabulkan di waktu yang paling tepat. Dan waktu paling sakral untuk menguatkan doa-doa itu adalah di saat malam yang sunyi.
ketika jiwa Anda dalam ketenangan yang paling dalam. Pada waktu inilah ketika Anda bersujud dalam keheningan, Anda tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga sedang berbicara kepada diri sendiri. Anda sedang membangun kekuatan batin, sedang meneguhkan keyakinan, dan sedang membuka pintu-pintu harapan. Doa pada waktu ini bukan hanya tentang permintaan, melainkan tentang penguatan diri, penyerahan total, dan keyakinan bahwa semesta sedang menata segalanya sesuai dengan kebaikan yang telah dirancang untuk Anda. Ada kekuatan besar dalam keikhlasan. Ketika Anda berdoa dengan hati yang tulus, Anda sedang menyampaikan kepada semesta bahwa Anda siap menerima perubahan besar. Ketika Anda berdoa dengan penuh keyakinan, Anda sedang menarik energi positif untuk datang menghampiri. Dan ketika Anda berdoa dengan penuh harapan, Anda sedang menanamkan benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi kenyataan yang indah. Doa di waktu sunyi adalah doa yang penuh kekuatan. Karena di saat itulah Anda benar-benar sendirian dengan Sang Pencipta, tanpa distraksi, tanpa topeng, dan tanpa kata-kata yang dibuat-buat. Hanya ada kejujuran yang keluar dari hati Anda. Dan semesta mencintai kejujuran. Semesta merespon ketulusan. Maka, jangan ragu untuk meluapkan segala isi hati Anda pada waktu yang sakral ini. Biarkan setiap air mata yang jatuh menjadi saksi betapa Anda meyakini kuasanya. Biarkan setiap harapan yang terucap menjadi benih yang suatu hari akan berbuah manis. Ketika Anda berdoa di waktu ini, bayangkan diri Anda berada dalam pelukan kasih semesta. Bayangkan setiap kata yang Anda ucapkan naik dan diterima dengan penuh kasih sayang. Bayangkan setiap harapan Anda dicatat dengan penuh perhatian. Karena sejatinya, doa di waktu sunyi bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang mendengarkan. Mendengarkan bisikan ilahi yang lembut, yang mungkin tidak Anda sadari, tetapi sesungguhnya sedang membimbing dan menguatkan Anda. Dan ingatlah, doa di waktu ini bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah diri Anda. Doa yang tulus dan penuh harapan mampu menciptakan ketenangan batin, memperkuat keyakinan, dan meneguhkan hati untuk tetap melangkah meski jalan di depan masih tampak gelap. Karena dalam setiap doa yang tulus, ada kekuatan yang mampu mengubah rasa takut menjadi keberanian, keraguan menjadi keyakinan, dan keputusasaan menjadi harapan yang tak pernah padam. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, terutama di waktu-waktu yang sakral. Jadikan setiap malam sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri, untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan untuk menguatkan diri menghadapi hari esok. Karena ketika Anda sungguh-sungguh berdoa di saat dunia tertidur, semesta akan bergerak dan jalan yang tampak mustahil akan terbuka. Maka jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup, jika Anda sungguh-sungguh ingin menerima keajaiban dan berkat yang telah lama Anda nantikan, mulailah dengan doa di waktu yang sunyi. Datanglah dengan penuh keikhlasan, buka hati Anda, dan biarkan semesta merangkul Anda dalam ketenangan yang sakral. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada harapan yang percuma. Semua sedang ditata dalam harmoni yang indah, menunggu waktu yang paling tepat untuk hadir dalam hidup Anda.
Jadi, berdoalah bukan karena Anda sedang putus asa, tetapi karena Anda yakin dan percaya bahwa Tuhan dan semesta sedang menyiapkan sesuatu yang indah di balik setiap doa yang tulus. Bagian 3. Doa yang mengubah takdir. Ada saat-saat dalam hidup ketika jalan di depan tampak gelap dan buntu, ketika setiap usaha terasa sia-sia, dan ketika harapan perlahan mulai memudar. Namun di balik setiap keputusasaan, ada kekuatan yang luar biasa dalam doa. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang terucap dari bibir, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan kekuatan ilahi yang maha kuasa. Doa adalah bahasa jiwa, getaran batin yang melampaui ruang dan waktu, menembus batas dunia dan menyentuh tangan semesta. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa doaku belum juga dikabulkan? Atau, apakah Tuhan mendengarkanku? Percayalah, setiap doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Doa itu disimpan, dikumpulkan, dan diproses untuk dikabulkan di waktu yang paling tepat. Doa bukan tentang kecepatan jawaban, tetapi tentang kesiapan hati untuk menerima apa yang telah ditetapkan. Ketika Anda berdoa, bukan hanya tentang memohon keinginan, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan kehendak semesta. Doa adalah bentuk penyerahan tertinggi, di mana kita meletakkan semua harapan, kegelisahan, dan ketakutan di tangan Tuhan. Percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa di balik segala kekuatan yang kita miliki, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Namun, tidak semua doa memiliki kekuatan yang sama. Doa yang benar-benar mengubah takdir adalah doa yang lahir dari hati yang berserah, hati yang ikhlas, dan jiwa yang penuh harap. Harap. Doa yang tulus bukan sekadar permintaan, melainkan pernyataan kesiapan untuk menerima apapun yang terbaik menurut kehendaknya. Karena seringkali apa yang kita inginkan tidak selalu yang terbaik, dan apa yang kita anggap sebagai kegagalan justru adalah jalan menuju kemenangan. Dalam setiap doa yang tulus, ada getaran energi positif yang terpancar ke semesta. Doa itu bukan hanya sekadar ucapan, melainkan sinyal yang dikirimkan kepada alam semesta, memohon agar jalan dibukakan, agar pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka, dan agar segala yang terbaik segera menghampiri. Ketika doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, semesta akan merespon. Tidak ada doa yang tidak didengar, karena Tuhan Maha mendengar setiap bisikan hati, bahkan yang tak terucapkan sekalipun. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa doa tidak hanya tentang meminta. Doa adalah tentang mengakui, bersyukur, dan percaya. Mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan butuh pertolongan, bersyukur atas segala yang telah diberikan, dan percaya bahwa setiap doa akan dikabulkan dengan cara yang paling indah di waktu yang paling tepat. Doa yang penuh syukur memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka pintu-pintu keajaiban. Karena semakin kita bersyukur, semakin besar energi positif yang kita pancarkan ke semesta, dan semakin cepat doa itu dikabulkan. Doa yang mengubah takdir
juga membutuhkan keyakinan yang kuat. Keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik, bahwa semesta sedang bekerja menyusun rencana yang sempurna untuk kita. Terkadang kita tidak melihat hasilnya secara instan, tapi percayalah, di balik layar kehidupan, ada tangan yang tidak terlihat sedang menata segala sesuatu untuk kebaikan kita. Setiap penundaan bukan berarti penolakan, tapi penundaan itu adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam doa adalah kesungguhan hati. Doa yang sungguh-sungguh tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dipanjatkan dengan seluruh jiwa. Doa yang dilantunkan dalam keheningan malam, dalam linangan air mata, dengan hati yang tulus dan penuh harapan, adalah doa yang memiliki kekuatan untuk menembus langit. Itulah doa yang mampu mengguncang semesta dan mengubah jalan takdir. Namun, berdoa saja tidak cukup. Doa harus diiringi dengan usaha dan keyakinan, karena doa tanpa usaha adalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan beriringan. Setelah berdoa, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Berikan usaha terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan, dan percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, akan membawa Anda lebih dekat kepada jawaban doa Anda. Doa yang mengubah takdir juga harus diiringi dengan kesabaran. Jangan tergesa-gesa menuntut jawaban. Jangan pula merasa kecewa ketika doa belum dikabulkan. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai penundaan sesungguhnya adalah proses persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah waktu. Dia tahu kapan saat yang tepat untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Dan yang paling penting, doa yang mengubah takdir adalah doa yang diiringi dengan pengampunan. Ampuni diri sendiri atas kesalahan masa lalu, dan ampuni orang lain yang pernah menyakiti. Pengampunan bukan untuk mereka, melainkan untuk diri sendiri. Karena selama masih ada dendam dan luka di hati, doa kita terhalang. Ketika kita melepaskan amarah dan luka, kita sedang membuka jalan bagi doa untuk melesat menuju langit. Pengampunan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan. Jadi, jika Anda menginginkan perubahan dalam hidup, mulailah dengan doa. Doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh, dan doa yang diiringi dengan rasa syukur, usaha, dan pengampunan. Doa yang tidak hanya meminta, tapi juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Doa yang memancarkan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang sedang menunggu. Ingatlah, Anda tidak pernah berdoa sendirian. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap harapan yang Anda sampaikan sedang diterima dan dicatat oleh semesta. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Semua sedang dipersiapkan untuk diberikan kepada Anda di waktu yang paling indah. Maka, berdoalah dengan keyakinan, berdoalah dengan harapan, dan berdoalah dengan sepenuh hati. Karena doa yang tulus adalah doa yang mengubah takdir. Bagian 4. Menghadapi masa lalu dengan pengampunan. Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang penuh liku, penuh warna, dan tak jarang dihiasi oleh luka.
Ada kenangan yang menyakitkan, ada kesalahan yang pernah dilakukan, dan ada orang-orang yang pernah meninggalkan jejak duka dalam hidup kita. Masa lalu sering kali membayangi, menjadi beban yang terus kita pikul, seolah rantai yang membelenggu langkah menuju masa depan. Namun, sampai kapan kita akan berjalan dengan beban yang begitu berat? Sampai kapan kita membiarkan luka lama menghalangi cahaya masa depan yang telah menanti? Inilah saatnya untuk melepaskan beban itu. Inilah saatnya untuk menghadapi masa lalu dengan pengampunan. Pengampunan bukanlah tanda kelemahan, bukan pula bentuk menyerah. Pengampunan adalah keberanian tertinggi, tanda kekuatan jiwa, dan langkah besar menuju kebebasan sejati. Karena selama luka itu masih Anda genggam, selama amarah dan dendam masih mengikat hati, Anda sedang memenjarakan diri sendiri dalam ruang yang gelap dan penuh sesak. Mungkin sulit untuk memaafkan, mungkin sangat berat untuk melepaskan rasa sakit yang telah lama bersarang di hati. Namun, apakah Anda ingin terus hidup dalam bayang-bayang luka itu? Ataukah Anda ingin melangkah ringan, meraih kebahagiaan yang sejati, dan membuka jalan bagi berkat-berkat baru yang siap mengalir ke dalam hidup Anda? Karena percayalah, pengampunan bukan tentang mereka yang pernah menyakiti Anda, tetapi tentang Anda sendiri. Tentang bagaimana Anda melepaskan beban yang menghambat perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Pengampunan adalah obat bagi jiwa yang terluka. Ia adalah air yang membasuh luka, meluruhkan sisa-sisa sakit, dan menumbuhkan harapan baru di tempat yang dahulu gersang. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang membersihkan hati dari racun yang selama ini meracuni hidup Anda. Anda sedang membebaskan diri dari jerat masa lalu yang tak lagi perlu Anda genggam. Karena sesungguhnya, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh jika Anda terus membiarkannya berdarah di dalam hati. Dan jangan lupa, pengampunan juga berarti memaafkan diri sendiri. Kita sering menjadi hakim yang paling kejam bagi diri sendiri. Menghukum diri atas kesalahan masa lalu, mencaci dalam hati, dan terus membiarkan diri terbelenggu dalam rasa bersalah. Padahal setiap manusia memiliki khilaf. Setiap jiwa pernah salah langkah. Namun bukan kesalahan itu yang mendefinisikan siapa kita, melainkan keberanian untuk bangkit dan memperbaiki diri. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni. Bentuk penerimaan bahwa kita manusia biasa yang terus belajar dan bertumbuh. Mungkin Anda pernah bertanya, mengapa aku sulit maju dalam hidup? Atau, mengapa seolah keberuntungan menjauh? Jawabannya mungkin ada dalam hati Anda. Selama masih ada luka yang belum disembuhkan, selama masih ada dendam yang belum dilepaskan, pintu-pintu keberkahan akan tertutup rapat. Karena energi negatif yang Anda simpan dalam hati akan mempengaruhi langkah Anda, akan menjadi bayangan yang menutupi cahaya masa depan. Maka, lepaskanlah. Bebaskan diri dari semua itu. Biarkan hati Anda menjadi ruang yang lapang, tempat bersemainya kedamaian dan ketenangan. Pengampunan bukan berarti Anda melupakan apa yang telah terjadi. Pengampunan bukan tentang mengabaikan rasa sakit, melainkan tentang mengubah cara Anda melihat luka itu.
Jadikan luka itu sebagai pelajaran. Jadikan setiap rasa sakit sebagai guru yang mengajarkan Anda tentang kehidupan. Bahwa dari setiap air mata ada kekuatan yang lahir. Bahwa dari setiap kegagalan ada kebijaksanaan yang tumbuh. Dan bahwa dari setiap kehilangan ada ruang kosong yang siap diisi oleh keajaiban yang lebih besar. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang membiarkan diri untuk merasakan kelegaan. Seperti burung yang dilepaskan dari sangkar, seperti air yang akhirnya mengalir bebas, pengampunan akan membawa kelegaan yang begitu dalam. Anda akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap untuk menerima anugerah kehidupan. Karena Tuhan dan semesta mencintai hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang tidak lagi terikat oleh luka dan dendam. Dan ingatlah, pengampunan bukanlah proses instan. Ia membutuhkan waktu, membutuhkan ketulusan, dan terkadang membutuhkan air mata. Tidak apa-apa jika Anda butuh waktu untuk melepaskan. Yang penting, niatkan dalam hati untuk perlahan-lahan merelakan. Mulailah dengan langkah kecil, dengan doa yang tulus, dengan mengikhlaskan sedikit demi sedikit. Karena seiring berjalannya waktu, Anda akan merasa beban itu mulai terangkat, rasa sakit itu mulai luruh, dan ketenangan mulai meresap dalam hati. Ketika Anda mampu memaafkan, Anda sedang membuka pintu-pintu keajaiban. Anda sedang membiarkan berkat mengalir masuk dalam hidup. Anda sedang memberi ruang bagi kebahagiaan sejati untuk bertumbuh. Karena di balik pengampunan, ada kedamaian yang tak ternilai. Di balik pengampunan, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Jadi, maafkan diri Anda atas setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Maafkan orang-orang yang telah melukai Anda. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena Anda pantas untuk hidup dalam kebebasan dan ketenangan. Anda layak untuk berjalan menuju masa depan tanpa beban masa lalu. Anda layak untuk merasakan kebahagiaan tanpa bayang-bayang luka. Lepaskan dendam, lepaskan amarah, lepaskan luka. Biarkan semesta melihat hati Anda yang telah bersih dan lapang. Biarkan Tuhan melihat kesungguhan Anda untuk melangkah maju. Dan saksikanlah bagaimana keajaiban mulai hadir dalam hidup Anda. Bagaimana pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Dan bagaimana kebahagiaan perlahan-lahan mengalir dalam setiap langkah Anda. Pengampunan adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Maka berikanlah dan rasakan bagaimana hidup Anda mulai berubah. Karena ketika Anda melepaskan masa lalu, Anda sedang mempersiapkan diri untuk menerima masa depan yang lebih indah. Bagian 5. Mempersiapkan diri untuk terobosan besar. Hidup adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan rintangan dan harapan. Ada kalanya kita berjalan dengan penuh semangat, namun ada juga saat di mana langkah terasa berat, seolah setiap usaha tidak membuahkan hasil. Namun percayalah, di balik setiap ujian, Tuhan sedang menyiapkan sebuah terobosan besar. Sebuah momen di mana segala yang selama ini terasa mustahil akan berubah menjadi mungkin. Saat di mana segala doa yang telah lama dipanjatkan, segala air mata yang telah jatuh, dan segala kesabaran yang telah ditanamkan akan terbayar dengan jawaban yang indah. Terobosan besar
bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari kesabaran yang ditempa, dan dari keteguhan hati yang diuji. Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang mudah kepada mereka yang dipilih untuk menerima berkat yang luar biasa. Sebaliknya, mereka akan diuji, digembleng, dan dibentuk hingga siap menerima amanah besar itu. Dan mungkin Anda adalah salah satu di antaranya. Mungkin selama ini Anda bertanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa hidupku terasa begitu sulit? Jawabannya sederhana namun penuh makna. Karena Anda sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Tuhan tidak menunda berkat-Nya. Dia hanya ingin memastikan bahwa ketika berkat itu datang, Anda sudah benar-benar siap menerimanya. Terobosan besar dalam hidup tidak datang kepada mereka yang mudah menyerah. Ia datang kepada mereka yang bertahan meski badai menghantam, kepada mereka yang tetap melangkah meski jalan di depan tampak gelap, kepada mereka yang terus berdoa meski belum ada tanda-tanda jawaban. Karena setiap tetes keringat, setiap linangan air mata, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus sedang dikumpulkan untuk sebuah puncak yang luar biasa. Namun untuk menerima terobosan besar, Anda perlu mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Hati yang siap menerima adalah hati yang bersih dari prasangka, dari keraguan, dan dari rasa takut. Ia adalah hati yang telah belajar memaafkan, hati yang telah belajar bersyukur, dan hati yang telah belajar berserah diri sepenuhnya. Karena ketika hati sudah siap, semesta akan merespon, dan jalan menuju terobosan besar akan terbuka dengan sendirinya. Persiapan ini juga membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Terobosan tidak akan datang kepada mereka yang takut mengambil risiko. Ia hanya akan menghampiri mereka yang berani melangkah meski tidak tahu apa yang menanti di depan. Karena terkadang keberanian untuk melangkah adalah kunci utama untuk membuka pintu keajaiban. Berani untuk percaya meski belum melihat hasilnya. Berani untuk mencoba meski pernah gagal. Dan berani untuk terus berharap meski kenyataan belum berpihak. Selain itu, Anda juga harus mempersiapkan diri dengan doa dan usaha. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa Anda butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa, sementara usaha adalah wujud nyata dari keinginan untuk berubah. Doa tanpa usaha adalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan beriringan. Setiap langkah yang Anda ambil, iringi dengan doa yang tulus. Setiap doa yang Anda panjatkan, wujudkan dengan usaha yang nyata. Karena di sanalah letak kunci dari terobosan besar. Jangan takut terhadap penundaan, karena seringkali penundaan itu adalah bentuk perlindungan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Mungkin Anda belum siap. Mungkin ada sesuatu yang masih harus dipelajari. Atau mungkin semesta sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Anda minta. Maka tetaplah bersabar, tetaplah berusaha, dan tetaplah percaya. Karena setiap penundaan bukanlah penolakan,
melainkan proses untuk mempersiapkan Anda agar mampu menerima lebih dari yang Anda harapkan. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah Anda. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membayangi impian Anda. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap luka adalah guru. Dan setiap rintangan adalah jembatan menuju keberhasilan. Hadapi semuanya dengan keberanian, dengan keyakinan, dan dengan semangat yang tak pernah padam. Karena Anda tidak pernah tahu. Bisa jadi, satu langkah lagi akan membawa Anda pada terobosan besar yang selama ini Anda nantikan. Ingatlah, terobosan besar tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang ia hadir dalam bentuk yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Mungkin itu adalah pertemuan yang tak disengaja, kesempatan kecil yang tiba-tiba muncul, atau bahkan sebuah kegagalan yang akhirnya membuka pintu menuju keberhasilan yang lebih besar. Karena itulah, jangan pernah meremehkan setiap langkah kecil yang Anda ambil. Jangan anggap sepele setiap usaha yang Anda lakukan, karena bisa jadi dari sanalah awal dari perubahan besar bermula. Dan ketika saat itu tiba, ketika pintu-pintu keajaiban mulai terbuka, Anda akan menyadari bahwa semua penantian itu tidak sia-sia. Bahwa setiap air mata, setiap doa, dan setiap usaha yang pernah Anda lakukan adalah bagian dari proses yang indah. Proses yang mempersiapkan Anda untuk menerima berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Maka, persiapkan diri Anda. Bersihkan hati dari keraguan. Kuatkan langkah dengan keyakinan. Pertebal doa dengan ketulusan. Dan jangan pernah lelah berusaha, karena terobosan besar sedang menanti. Keajaiban sedang bersiap menghampiri. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan berdiri dengan kepala tegak, tersenyum penuh syukur dan berkata, "Inilah saat yang telah lama kutunggu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkanku." Ingatlah, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Setiap langkah Anda disertai oleh semesta yang selalu mendukung. Setiap doa Anda didengar, dan setiap harapan Anda dicatat. Maka tetaplah melangkah dengan keyakinan. Karena terobosan besar itu bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang sedang menanti untuk Anda jemput. Bagian 6. Menyambut babak baru dalam hidup. Hidup adalah serangkaian babak yang tak pernah berhenti bergulir. Setiap pagi adalah halaman baru. Setiap malam adalah akhir dari sebuah cerita. Dan setiap langkah adalah kata-kata yang menuliskan kisah kehidupan kita. Ada bab yang penuh tawa, ada yang dihiasi air mata, dan ada juga yang dipenuhi dengan perjuangan. Namun di balik semua itu, hidup terus berjalan, dan kini Anda sedang berada di ambang sebuah babak baru. Babak yang akan membuka jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan yang telah lama Anda nantikan. Perjalanan yang telah Anda lalui bukanlah tanpa tujuan. Semua ujian, semua air mata, dan semua penantian adalah proses yang membentuk diri Anda. Anda bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Anda telah ditempa oleh waktu, dikuatkan oleh luka, dan diperkaya
oleh pengalaman. Setiap kegagalan telah mengajarkan Anda tentang keteguhan. Setiap kehilangan telah menunjukkan kepada Anda arti keikhlasan. Dan setiap penantian telah melatih Anda untuk bersabar. Semua itu bukanlah sia-sia. Semua itu adalah persiapan untuk membawa Anda ke babak baru yang jauh lebih indah. Babak baru ini bukanlah akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari petualangan yang lebih besar. Ini adalah saat di mana Anda tidak lagi berjalan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan. Tidak lagi melangkah dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Karena Anda telah belajar, Anda telah berjuang, dan Anda telah siap. Kini, saatnya melangkah maju, menjemput setiap kesempatan, dan menyambut setiap berkat yang Tuhan dan semesta hadirkan untuk Anda. Namun untuk benar-benar menyambut babak baru ini, ada satu hal yang perlu diingat. Anda harus melangkah dengan hati yang terbuka. Terbukalah terhadap setiap pelajaran yang akan datang. Terimalah setiap tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan. Karena di setiap ujian yang baru, ada potensi yang siap Anda temukan. Di setiap tantangan yang muncul, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk Anda gali. Babak baru bukan hanya tentang menerima keberhasilan, tetapi juga tentang belajar, menerima perjalanan yang mengarah ke sana. Ingatlah, tidak ada babak dalam hidup yang tidak berharga. Bahkan saat-saat yang paling sulit pun memiliki makna. Mungkin Anda pernah merasa tersesat, merasa hidup Anda berjalan di tempat, atau bahkan merasa seolah-olah tidak ada harapan. Namun, percayalah, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar. Dan tidak ada harapan yang hilang begitu saja. Semua telah dicatat. Semua telah diperhitungkan. Dan semua sedang menanti saat yang tepat untuk hadir dalam hidup Anda. Babak baru ini adalah tentang membuka diri terhadap kemungkinan yang tidak terbatas. Tentang melangkah dengan keberanian dan keyakinan bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari takdir yang indah. Jangan takut terhadap perubahan. Jangan ragu menghadapi tantangan. Karena perubahan adalah tanda bahwa Anda sedang bertumbuh dan tantangan adalah jembatan menuju keberhasilan. Ada kalanya babak baru hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin dalam bentuk kehilangan, mungkin dalam bentuk kegagalan, atau bahkan dalam bentuk kesempatan kecil yang tampak sepele. Namun jangan pernah remehkan apapun yang datang dalam hidup Anda. Karena bisa jadi, dari hal kecil itulah awal dari perubahan besar akan lahir. Terkadang pintu-pintu terbesar justru terbuka dari celah yang paling kecil. Dan ketika Anda melangkah ke babak baru ini, lakukanlah dengan niat yang tulus. Niatkan dalam hati bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah untuk kebaikan. Niatkan setiap usaha sebagai wujud rasa syukur atas hidup yang telah Tuhan berikan. Niatkan setiap doa sebagai pengakuan bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Karena dengan niat yang tulus, langkah Anda akan dimudahkan. Dengan hati yang bersih, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar. Dan dengan keyakinan yang kuat, Anda akan mampu melewati setiap rintangan yang menghadang. Babak baru dalam hidup ini juga menuntut Anda untuk lebih percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa Anda layak untuk bahagia.
Percaya bahwa Anda pantas menerima keberhasilan, dan percaya bahwa Anda mampu melewati apapun yang menghadang. Jangan biarkan keraguan merampas impian Anda. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah Anda. Karena Anda adalah sosok yang kuat, yang telah melewati begitu banyak ujian. Dan kini saatnya Anda menerima hasil dari segala perjuangan itu. Saat Anda melangkah ke babak baru ini, ingatlah juga untuk membawa rasa syukur di setiap langkah. Syukur atas setiap perjalanan yang telah Anda lewati. Syukur atas setiap pelajaran yang telah Anda dapatkan. Dan syukur atas setiap keajaiban yang telah dan akan hadir dalam hidup Anda. Karena rasa syukur bukan hanya memperindah perjalanan, tetapi juga membuka pintu-pintu berkat yang tak terduga. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak keajaiban yang akan menghampiri. Dan jangan lupa, di babak baru ini, Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah Tuhan titipkan. Tanggung jawab untuk menggunakan setiap berkat yang Anda terima dengan bijak. Dan tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena babak baru bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Memberi kebaikan, memberi inspirasi, dan memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Ketahuilah, perjalanan Anda tidak berhenti di sini. Masih banyak halaman yang akan Anda tulis. Masih banyak kisah yang akan Anda ukir. Dan setiap keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan kisah apa yang akan Anda kenang esok. Maka, tulislah cerita yang indah. Ukirlah kisah yang membanggakan. Dan jadikan setiap detik dalam hidup Anda sebagai bagian dari perjalanan yang bermakna. Babak baru ini adalah kesempatan untuk memulai segalanya dengan lebih baik, untuk melangkah dengan lebih yakin, untuk mencintai hidup dengan lebih tulus, dan untuk bersyukur dengan lebih dalam. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan tunda untuk berubah. Karena hidup tidak menunggu, waktu terus berjalan, dan setiap detik adalah kesempatan emas untuk menciptakan kisah yang tak terlupakan. Dan akhirnya, sambutlah babak baru ini dengan senyum di wajah dan harapan di hati. Percayalah apa yang menanti di depan jauh lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Anda tidak berjalan sendirian. Tuhan dan semesta selalu bersama Anda. Menuntun setiap langkah, menguatkan setiap hati, dan menghadirkan keajaiban di waktu yang paling tepat. Selamat melangkah di babak baru kehidupan Anda. Sambutlah dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang positif, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Karena inilah saatnya Anda bersinar, inilah saatnya Anda menerima, dan inilah saatnya Anda menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Hidup adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pelajaran, ujian, dan keajaiban. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang tak bermakna, dan tidak ada doa yang tak didengar. Semua yang Anda lalui adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun dengan penuh cinta oleh Tuhan dan semesta. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penantian,
semuanya telah membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima anugerah yang telah dipersiapkan. Kini, saatnya Anda melangkah ke babak baru dalam hidup. Babak di mana segala perjuangan yang telah Anda lakukan akan berbuah manis. Babak di mana pintu-pintu yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Ini adalah waktu di mana segala doa dan harapan Anda akan mulai menemukan jawabannya. Namun ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang menerima, melainkan juga tentang memberi. Bukan hanya tentang menanti keajaiban, tetapi juga menciptakan keajaiban dengan setiap langkah yang Anda ambil. Jadilah pribadi yang lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur. Gunakan setiap berkat yang Anda terima untuk membawa cahaya bagi orang lain, untuk menjadi inspirasi bagi dunia, dan untuk menebar kebaikan di setiap kesempatan. Jika hari ini Anda masih merasa ragu, ingatlah bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan membersihkan hati, memperkuat doa, dan melangkah dengan keyakinan. Jangan takut terhadap masa depan, karena Anda tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan dan semesta selalu bersama Anda, menuntun setiap langkah dan menyiapkan kejutan indah di setiap persimpangan. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa lakukan 3 hal sederhana yang akan menguatkan perjalanan spiritual Anda hari ini. Pertama, tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan terhadap pesan ini. Kedua, berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan penuh makna lainnya. Ketiga, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menerima perubahan besar yang telah disiapkan untuk Anda. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap melangkah, siap menerima, dan siap mewujudkan takdir yang terbaik. Percayalah, saat Anda melangkah dengan keyakinan dan hati yang berserah, keajaiban akan hadir di waktu yang paling indah. Doa-doa yang selama ini Anda panjatkan akan berbuah manis, dan setiap impian yang selama ini Anda simpan akan mulai terwujud satu persatu. Jangan berhenti berharap, jangan pernah lelah berdoa. Karena di balik setiap penantian, selalu ada jawaban yang telah dipersiapkan. Inilah saatnya untuk bangkit. Inilah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Dan inilah momen di mana Anda menyambut hidup baru yang penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Anda adalah jiwa yang terpilih, dan terobosan besar sedang menanti untuk Anda jemput. Selamat melangkah menuju cahaya yang telah lama menunggu. Tuhan dan semesta menyertai setiap langkah Anda.